Normal aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di Pupu Channel. Kita akan membahas part kedua dari cerita yang kelanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Nah, insya Allah cerita yang part 2 ini teman-teman, kisah perjuangan dalam mencari uang sendiri. Nah, gimana? Kan tadinya di part pertama itu cara menguatkan pikiran kita, hati kita untuk terus jangan pesimis, tetap optimis gitu ya. Seperti itulah ya. Kemudian kalau yang session kedua ini, part kedua ini, saya membagi waktu kuliah saya dengan mencari uang itu seperti apa. Ya, saya pertama membagi waktunya adalah saya tulis dulu teman-teman di buku. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngapain aja gitu. Kalau hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada hari yang libur, maka saya harus atur dulu hari yang libur tadi untuk meluangkan waktu saya untuk mungkin ya mengajar ataupun berbagi ilmu gitu ya. Entah di TPQ ataupun saya mengajar privat. Kemudian ada pun ketika selain saya mencari waktu yang libur, saya juga memberikan semangat motivasi dalam catatan. Saya sendiri yang nulis gitu teman-teman. Seperti misalkan bangun tepat waktu, kemudian setelah subuh ngapain, kemudian persiapan untuk kuliah apa aja, itu udah disiapin dari malamnya teman-teman. Jadi bukan hanya pas waktu kita mau kuliahnya aja kita sibuk mencari buku, sibuk mencari pakaian dan baju. Bahkan pakaian, hijab, semua yang saya mau pakai besok hari itu saya udah siapkan hari ini. Saya siapkan sebelum hari saya kuliah. Nah, jadi teman-teman, membagi waktunya adalah ketika saya kuliah. Ketika kuliah ada jeda waktu, itu mungkin saya mengajar. Ada jeda waktu bisa saya untuk ikut organisasi. Ada jeda waktu lagi untuk bisa saya pergi dalam hal kebaikan, misalkan diajak kajian ataupun diajak majelis ilmu, saya suka, jadi saya mau. Nah, kemudian hari-harinya membagi waktunya adalah dengan bagaimana rentetan hari-hari yang sudah kita lewati itu. Misalkan di catatan hari Senin kita ada jadwal sekian, kemudian sorenya tidak ada, kemudian sorenya ternyata ada ngajar les, kemudian malamnya ada ngajar les juga misalnya kan, sampai setengah 10. Nah, jam 10 pokoknya saya sudah harus sampai di rumah dan sudah waktunya untuk tidur. Maka tidak tergesa-gesa juga teman-teman, kayak kita tuh terlalu mengejar dunia juga enggak terlalu mengejar akhirat juga enggak, tapi kita seimbang gitu ya. Jadi saya bisa sambil jualan, saya udah persiapkan dari malamnya untuk jualan esok, karena saya bantu orang tua saat itu kan. Jadi pas ketika jualanan itu udah disiapkan orang tua saya paginya, maka saya bawa ke kampus, saya jualannya pas istirahat teman-teman. Jadi istirahat dari pembelajaran di mata kuliah, misalkan ada jeda waktu istirahat, di sana saya berjualan dari lantai 5, 4, 3, 2, 1. Jadi saya viral juga di kampus dulu karena saya jualan gorengan, saya jualan nasi goreng, kemudian saya jualan apa aja lah ya, sehingga saya membantu orang tua. Jadi di part kedua ini teman-teman harus merasakan bahwa teman-teman itu enak, udah bisa, udah pasti ada jalannya, ada intinya adalah waktu teman-teman itu pastinya luangnya ada untuk bisa memberikan manfaat untuk diri teman-teman sendiri. Maka jangan sampai hari-hari kita buang-buang waktu saja. Karena dulu saya termasuk orang yang kalau ketika diajak teman pergi itu, teman-teman saya nggak terlalu menerima, kecuali kalau mereka yang bayar. Jadi saya ikut. Kalau mereka tidak membayar, saya jujur, saya bilang saya mau cari uang aja hari-hari itu lontang-lantung gitu ya.
bukan yang mudah kayak kalian cuma minta sama orang tua, enggak, karena saya membayar UKT, membantu adik saya itu dengan saya berjuang mencari gitu. Jadi terkadang ya teman-teman saya yang ngajak gitu, yang ngajak kalau untuk nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa lama-lama kalau untuk hal-hal yang seperti itu teman-teman, karena orang tua saya termasuk orang tua yang sensitif. Kalau anaknya lebih dari jam 9 malam tuh pasti udah ditelepon. Jadi teman-teman yang merantau, yang mungkin tidak di sini, tidak bersama orang tua lah intinya. Jadi harus pandai-pandai menjaga diri dan pertemanan kita. Jadi kalau kita banyaklah hari-harinya itu banyak membuang waktu-waktu luang kita itu dengan hal tidak baik, maka kita akan rugi sendiri. Karena kalau saya dulu sudah merasakan sekali pahit-pahitnya masa-masa kuliah, berorganisasi, kemudian ya pandai-pandai mencari teman, pandai-pandai mencari lingkungan baik. Ya. Kalau nggak dapat, ya kita usahakan cari, gitu ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa, pasti lebih bisa. Jangan ada kata-kata yang menyerah ataupun berhenti di tengah jalan pun, itu sesuatu yang jangan sampai terjadi kepada teman-teman. Kalau saya dulu berhenti tengah jalan di semester 5 itu karena ada musibah ya, karena almarhum ayah saya meninggal. Kemudian 3 hari setelah ayah saya meninggal itu abang saya udah persiapan mau nikah, mau akad nikah. Jadi nggak bisa di cancel. Jadi orang tua sama adik saya itu pergi ke tempat abang saya untuk persiapan pernikahan mereka, dan saya yang sama keluarga-keluarga lainnya yang mengatur di rumah. Insya Allah teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti mampu melewati semuanya, bahkan sampai S2, S3 ya. Kalau ada support dari orang tua ya apa boleh buat ya, dilanjutkan. Kalau saya pribadi teman-teman pengen sekali lanjut S2, S3, tapi saya merasa belajar yang lain tuh saya juga banyak kurangnya. Jadi terkadang saya waktu malam saya belajar dengan guru saya, misalkan yang ada di Mesir, ada di Madinah, ataupun saya belajar mempelajari kitab-kitab gitu ya. Karena waktu jam Indonesia dengan Mesir, Madinah, Mekah itu kan berbeda, kan kita sekitar 5 jam kurang lebih gitu. Jadi sekarang saya juga ada banyak waktu bergadang itu karena saya setoran gitu. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada yang menonton Pupu Channel, pastinya semua kita ini punya cerita masing-masing, punya perjalanan masing-masing, punya semangatnya yang bisa dipertahankan dengan juga cara masing-masing. Nggak bisa juga ya kalau kita misalkan mendorong seseorang semangat, ketika kita memaksa orang untuk semangat seperti kita ya nggak bisa juga. Tapi ketika kita mengingatkan untuk hal semangat, hal berjuang, boleh. Itu saja teman-teman part kedua ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena ada waktunya kita enak, ada waktunya kita capek, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita ya galau dalam hal kebaikan, boleh lah teman-teman, tapi harus ada tujuannya. Kalau menurut saya waktu di usia 25 ke atas itu sudah waktunya kita berpikir untuk masa depan kita sendiri. Kalau di bawah 25 tahun itu masih banyak yang mau main-mainnya, mau sunda gurau, mau membuang-buang waktu yang ya hal-hal dunia gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada orang-orang yang bisa kalian bagi ilmu ini. Mudah-mudahan nanti part-part berikutnya ada kisah-kisah inspirasi dari orang-orang yang mudah-mudahan bisa saya bagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.